Kemasan membeli soto babat paling enak dimakan hangat-hangat. Kalau kalian mengagungkan Nabi Muhammad, jawablah salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolak-balik mencari tali, tali ketemu di atas semari. Halo Bu Aul, cantik sekali. Izinkan saya menjawab 10 pertanyaan pada hari ini. Baik, halo Bu Aul, selamat siang. Di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan yang telah Bu Aul kirimkan di Google Classroom. Sebelumnya saya mohon maaf sekali Ibu jika ada suara bisik-bisik dari background saya, karena kebetulan juga saya sudah meminimalisir untuk tidak adanya suara-suara yang mengganggu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan pada video saya kali ini. Untuk next video, ketika ada waktu yang lebih, saya akan membuat yang lebih mantap dan lebih baik lagi, Ibu. Baik. Hari ini adalah hari Kamis, tepatnya pada tanggal 14 Agustus tahun 2025. Yang dimana kita ketahui bahwa 14 Agustus ini adalah hari Pramuka. Selamat Hari Pramuka Ibu Aul dan semuanya. Selamat Hari Pramuka. Dan juga tadi SMA Negeri 1 Kota Bekasi telah melaksanakan upacara Pramuka, yang dimana tadi itu ada pemimpin upacara, ada pembacaan Dasa Dharma dan lain-lainnya, petugas upacara yang keren-keren banget dari teman-teman Pramuka sekalian. Keren-keren banget ya. Dan juga tadi kita juga sekalian pelantikan untuk anak kelas 10 sebagai pramuka penegak KII. Selamat semuanya. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dan juga menjawab 10 pertanyaan yang telah Ibu Aul kasih tadi. Oke. Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan dan saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kelangkaan dalam ilmu ekonomi? Baik, yang kita ketahui bahwa kelangkaan itu adalah inti masalah dalam ilmu ekonomi. Jadi apa sih itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana ketika manusia memiliki kebutuhan yang sangat tinggi, namun alat pemuas itu terbatas. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa diri kita sendiri atau lingkungan sekitar kita pasti banyak yang ingin memenuhi kebutuhannya dengan kebutuhan yang sangat amat tinggi dan sangat amat banyak, namun alat pemuas kebutuhannya tersebut terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan kita dan sehingga terbatasnya pemenuhan kebutuhan pada masing-masing individu maupun kelompok. Baik, pertanyaan kedua adalah mengapa kelangkaan menjadi masalah utama dalam ilmu ekonomi? Kelangkaan menjadi masalah utama dalam ilmu ekonomi karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwa manusia ini perlu memenuhi kebutuhan. Salah satu kebutuhannya itu adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang utama yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau setiap manusia. Nah, jika adanya kelangkaan dalam hal ekonomi ini, maka akan menghambat kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan pada setiap individunya. Dan juga contohnya, kalau misalkan kita sebagai individu ingin memenuhi kebutuhan kita terhadap suatu barang atau jasa, namun barang tersebut ternyata terbatas, alat pemuas barang tersebut ternyata terbatas, maka pastinya akan membuat kehambatan dalam pemenuhan kebutuhan kita sebagai individu juga. Atau contoh ini juga adalah peluang kerja. Kalau misalnya kita ketahui sendiri, banyak pengangguran di Indonesia, banyak orang-orang yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan. Nah, mereka pastinya memerlukan sebuah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, jika tidak ada peluang kerja atau tempat kerja yang banyak di sekitaran Indonesia ini, maka akan membuat penghambatan dalam pemenuhan kebutuhan individu-individu masing-masing. Baik, menjelaskan hubungan antara kelangkaan dan kebutuhan manusia. Itu adalah pertanyaan nomor 3. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 tersebut adalah seperti yang kita ketahui sendiri bahwa kelangkaan ini faktornya adalah karena manusia yang memiliki kebutuhan sangat besar, namun alat pemuasnya ini sangat terbatas. Nah, dari kebutuhan manusia yang sangat tinggi ini atau kebutuhan manusia yang sangat besar ini memuat adanya tabrakan atau bentrokan antara kelangkaan dengan kebutuhan manusia ini. Ketika kebutuhan manusia sangat besar, namun alat pemuas kebutuhan tersebut ternyata tidak banyak atau tidak besar, maka mereka akan menjadi terbenturkan. Itu adalah hubungan antara kelangkaan dengan kebutuhan manusia. Seperti itu. Baik, pertanyaan nomor 4 adalah apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Berikan contohnya. Kebutuhan adalah hal-hal mutlak yang diperlukan untuk memenuhi kelangsungan hidup atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sementara kalau misalkan keinginan itu adalah hal-hal yang diharapkan oleh individu maupun kelompok untuk mendapatkan jasa atau barang yang mereka harapkan demi memenuhi hasrat diri mereka sendiri. Contoh dari kebutuhan itu adalah yang pertama, kita sebagai manusia pastinya kita membutuhkan sebuah makanan ketika kita lapar atau membutuhkan sebuah makanan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, kita juga membutuhi minuman agar terhindar dari dehidrasi. Nah, kalau misalkan keinginan sendiri itu ada banyak banget contohnya. Misalkan kita keinginan pengen buat sebuah rumah, atau kita misalkan keinginan pengen buat
membeli Pulau Seribu atau apapun hal itu adalah sebuah keinginan, dan juga itu untuk memenuhi hasrat kita sendiri. Itu banyak banget contohnya keinginan dalam kehidupan diri kita, dan itu juga merupakan sebuah hal yang perlu kita saring juga, apakah keinginan itu kita dapat kita capai atau keinginan tersebut tidak dapat kita capai gitu. Saya tadi jelaskan itu adalah pengertian serta contohnya. Kalau misalnya untuk perbedaannya itu, kalau misalkan kebutuhan adalah sebuah hal yang perlu dan harus kita penuhi. Sementara keinginan ini seperti saya katakan tadi, keinginan ini adalah sebuah hal yang perlu kita saring kembali apakah keinginan tersebut dapat kita capai atau tidak. Karena keinginan ini tidak langsung kita harus capai saat itu juga, dan juga keinginan itu bukan sebuah hal primer atau sebuah hal utama dalam kehidupan kita. Baik, nomor 5 adalah jelaskan bagaimana kelangkaan mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi. Pastinya kelangkaan ini dapat mempengaruhi sangat kepada pengambilan keputusan ekonomi sendiri. Nah, itu tuh maksudnya tuh gimana sih? Kayak mempengaruhinya tuh kayak gimana? Nah, pasti kalau misalkan kelangkaan ini adalah ketika manusia ini memiliki kebutuhan yang sangat tinggi, sementara alat pemuasan itu terbatas. Nah, ketika alat pemuas terbatas ini, pasti produsen ini akan memproduksi barang yang lebih sedikit. Nah, seperti prinsip ekonomi sendiri, jika keinginan suatu atau kebutuhan suatu konsumen sangat tinggi, namun alat pemuasnya ini sedikit, maka akan terjadi kenaikan harga dalam barang tersebut, sehingga akan membuat para konsumen memikirkan apakah mereka harus membeli barang tersebut ataukah tidak. Ini yang disebut sebagai keputusan dari konsumen tersebut, apakah mereka ingin membeli atau tidak. Karena kan seperti saya katakan tadi, ketika barang tersebut sudah jarang atau langka, maka barang tersebut akan dinaikkan harganya oleh para produsen. Sehingga pasti konsumen kita nih, misalkan sebagai konsumen pasti kita mikir dong, harganya mahal, kita beli atau enggak ya? Mending beli atau enggak ya? Nah, ini sebuah keputusan yang harus diambil dalam ilmu ekonomi. Nah, kita juga sebagai konsumen harus mengalokasikan kira-kira kebutuhan mana dan keputusan apa yang harus kita ambil ketika kita mengalami kelangkaan tersebut. Nomor 6 adalah bagaimana cara manusia mengatasi masalah kelangkaan. Yang pertama pastinya pengelolaan sumber daya efektif, yaitu kita harus mengelola sumber daya di sekitar kita ini dengan efektif. Jangan pernah membuang-buang sumber daya yang ada di sekitaran kita, karena kita tidak tahu kelangkaan apa yang akan terjadi ke depannya, atau sekarang udah menjadi langka namun ke depannya akan menjadi lebih langka lagi. Kita kan tidak tahu ya, karena kan kebutuhan ini pastinya tidak terbatas. Kebutuhan manusia juga pastinya tidak terbatas gitu. Nah, juga yang kedua itu kan cara manusia mengatasi masalah kelangkaan itu dengan cara kesadaran manusia sendiri. Kenapa saya bilang kesadaran manusia sendiri? Karena kalau misalkan diri kita sendiri atau sebagai individu manusia sendiri tidak dapat memberikan kesadaran terhadap lingkungan sekitar kita, maka kelangkaan akan terus terjadi. Misalkan, tadi yang saya bilang pertama adalah pengelolaan sumber daya secara efektif. Jika kita sebagai manusia tidak mendapatkan kesadaran terhadap kelangkaan di kebutuhan hidup kita sekitaran kita, maka kelangkaan akan terus terjadi. Dan hal yang paling parahnya untuk kedepannya adalah kelangkaan yang benar-benar tidak dapat dicari lagi, yang kelangkaan yang benar-benar kita tidak dapat mendapatkan sumber tersebut lagi. Seperti itu. Oke, nomor 7 adalah apa akibat jika kelangkaan tidak diatasi dengan baik? Ini pertanyaan selanjutnya nih. Oke, kalau misalkan kelangkaan tidak diatasi dengan baik, yang pertama, pastinya kita sebagai manusia akan kehilangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ini sebuah hal yang menjadi titik akhir dari kelangkaan. Ini kayak udah akhir gitu. Makanya kita sebagai manusia tuh harus menghindari adanya kelangkaan dengan cara menggunakan sumber daya yang benar. Nah, lalu kita juga ada akibat-akibat lain kalau misalkan kelangkaan ini tuh tidak diatasi dengan baik. Lalu yang akibat yang kedua adalah naiknya angka kemiskinan. Kenapa saya bilang naiknya angka kemiskinan? Karena saya sebutkan di awal bahwa salah satu contoh dari kelangkaan itu adalah kelangkaan peluang kerja. Nah, jika kelangkaan peluang kerja ini terus terjadi, maka banyaknya pengangguran sehingga menyebabkan naiknya angka kemiskinan di Indonesia. Ini merupakan sebuah hal yang sangat menyedihkan banget, miris banget, dan juga seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini masih banyak penegak hukum yang tidak adil,
ya kan, yang memakan uang rakyatnya sendiri, sementara rakyatnya saja sangat susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari gitu. Oke, kita pertanyaan selanjutnya adalah nomor 8. Jelaskan peran pemerintah dalam mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Baik, ada beberapa peran pemerintah. Yang pertama adalah pengendalian eksploitasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengendalian eksploitasi ini? Pengendalian eksploitasi ini adalah upaya untuk membatasi atau mengurangi penyalahgunaan atau tindakan pengambilan keuntungan yang berlebihan dari sumber daya alam. Nah, maksud dari tindakan eksploitasi ini adalah bahwa pemerintah ini harus lebih jujur lagi, harus lebih baik lagi dalam mengolah atau mengelola sumber daya ini, dan jangan mengambil keuntungan untuk diri pribadi pemerintah sendiri seperti itu. Yang kedua adalah penegakan hukum. Maksud dari penegakan hukum ini adalah memberikan undang-undang atau hukuman bagi para perusak dari sumber daya, para perusak dari lingkungan, para perusak bagi sumber daya yang untuk memenuhi kebutuhan manusia sendiri. Nah, penegakan hukum ini pasti diperlukannya waktu dan juga diperlukannya kepercayaan dari pemerintah itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwa pemerintah saja, penjabat saja masih banyak yang tidak menegakkan hukum secara benar, masih banyak yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan kepada sumber daya alam yang ada di sekitaran Indonesia ini. Nomor 9 adalah sebutkan dan jelaskan 2 contoh barang atau jasa yang langka di daerahmu. Yang pertama adalah minyak tanah. Seperti yang kita ketahui sendiri, minyak tanah sangat digunakan pada zaman dahulu untuk berbagai atau untuk menyongsong kehidupan kita. Namun karena adanya era digital, teknologi, dan zaman yang semakin berkembang ini, minyak tanah sudah jarang digunakan. Nah, minyak tanah ini juga merupakan sebuah barang yang dapat memberikan manfaat sangat banyak, namun sekarang sudah jarang ditemukan di daerah saya. Dan juga minyak tanah ini ada beberapa faktor lainnya, karena bencana alam sehingga susahnya untuk distribusi dan susahnya untuk memproduksi dan lain-lainnya. Lalu untuk jasa sendiri adalah jasa tanaman hias. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan di beberapa individu ini biasanya suka pulang kampung atau pergi, cuman tanamannya tuh suka ditinggal di rumah gitu kan. Nah, itu juga merupakan sebuah jasa yang menurut saya tuh salah satu jasa yang dapat memberikan keuntungan gitu loh. Apalagi kalau misalkan bagi orang-orang nih yang baru awal untuk mau tanam hias, mau melihara atau menanam tanaman hias, namun ternyata mereka nggak punya keahlian. Nah, kalau misalnya jasa ini kan kita bisa membantu banget nih menurut saya seperti itu. Yang nomor 10 itu adalah bagaimana kelangkaan memengaruhi harga barang di pasar. Nah, ini kelangkaan ini pasti sangat mempengaruhi harga barang di pasar kan. Karena kalau misalnya kelangkaan ini kan alat penguas itu jadi terbatas, sehingga produsen itu juga jadinya pastinya bakal ngejualnya tuh lebih mahal lagi gitu, ya kan? Nah, ini pastinya akan membuat harga barang di pasar tersebut akan naik, sehingga konsumen juga ya seperti saya katakan, mereka pasti mikir kayak beli atau enggak ya, karena masa harganya naik sih. Kayak misalkan ibu-ibu di sekitaran kita nih pasti biasanya di pasar tuh suka ngomong kayak harga cabai naik, harga bawang merah naik, harga telur naik, ya seperti itu pokoknya. Itu adalah sangat mempengaruhi harga barang di pasar karena alat pemuas kebutuhan atau kebutuhannya itu terbatas. Seperti itu. Baik, itu adalah jawaban-jawaban dari 10 pertanyaan yang telah Bu Aul berikan di Google Classroom. Baik, sebelum saya tutup, saya akan memberikan pantun. Jalan-jalan sampai ke Tarakan, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Pergi ke Irian bersama kekasih, cukup sekian, terima kasih. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.